Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Antika Sakti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya akan menghubungkan materi pada setiap modul, mulai dari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro salah satunya adalah menyatakan tentang maksud pendidikan, di mana maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan guru penggerak sendiri memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach untuk guru lainnya, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam melaksanakan peran kita sebagai guru penggerak, ada nilai yang harus kita terapkan, yaitu mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Untuk apakah nilai dan peran guru penggerak harus kita kuasai? Yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. 6 elemen ini harus kita wujudkan melalui visi guru penggerak. Dan visi yang saya ingin wujudkan adalah mewujudkan peserta didik yang smart dan berkarakter dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dari visi itu, saya memimpikan murid yang mempunyai 6 elemen profil pelajar Pancasila, ditambah dengan smart yang ditandai dengan berwawasan global dan sadar akan perkembangan iptek serta berani mengungkapkan pendapat. Saya percaya bahwa murid saya adalah merupakan pribadi yang sudah mempunyai potensi sesuai dengan kodratnya. Sehingga di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang bersifat student center. Demi mewujudkan visi ini, saya harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Visi saya tentang murid impian saya ini harus kami wujudkan. Salah satu yang harus kita rubah adalah cara berpikir kita, di mana kita harus berpikir berbasis aset atau kekuatan, bukan terfokus pada kekurangan yang ada. Dan langkah yang paling tepat adalah dengan menggunakan kanvas bagja. Langkah pertama adalah buat pertanyaan terkait dengan visi yang akan kita wujudkan. Yang kedua adalah ambil pelajaran, dilanjutkan dengan gali mimpi, serta jabarkan rencana dan akhiri dengan atur eksekusi. Tahap yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang smart? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter? Dan tindakan yang harus saya lakukan diantaranya adalah melatih kemandirian siswa melalui kegiatan pembelajaran, melatih tanggung jawab siswa melalui penugasan, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran,
melatih keberanian dalam mengungkapkan pendapat, serta berpikir kritis melalui diskusi, melatih kreativitas dan kolaborasi siswa melalui kegiatan proyek. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah terkait dengan siapakah yang sudah pernah berhasil mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter. Bagaimana cara untuk mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Aktivitas apa yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Situasi apa saja yang selama ini dihadapi dalam mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Kompetensi apa yang dimiliki dalam mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Tindakan yang harus saya lakukan diantaranya adalah mencari tahu seseorang yang sudah berhasil mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter, mencatat langkah yang dia lakukan dalam mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter, mencatat strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul pada tahap ini diantaranya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika saya dapat mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Bagaimana perasaan saya ketika memiliki siswa yang smart dan berkarakter? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan ketika siswa saya adalah siswa yang smart dan berkarakter? Apakah hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan kita miliki jika siswa kita adalah siswa yang smart dan berkarakter? Sehingga tindakan yang harus saya lakukan adalah membuat gambaran atau narasi diri saat dapat mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter, memajangnya di kelas, dan mengingat selama usaha masih terus kita lakukan. Langkah keempat adalah jabarkan rencana. Beberapa pertanyaan yang muncul pada tahap ini adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Berapa lama target saya untuk mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Apa tindakan yang harus saya lakukan untuk mendukung usaha mewujudkan siswa yang smart dan berkarakter? Bagaimana mengukur kemajuan dari setiap langkah yang kita lakukan? Bagaimana cara menyemangati diri agar tujuan kita tercapai? Dan tindakan yang harus saya lakukan kurang lebih adalah membuat capaian yang realistis setiap kurun waktu tertentu, membuat catatan besar target yang akan dicapai, dan menempelnya agar selalu dapat dilihat dan diingat. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau langkah yang kita lakukan? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan visi ini? Kapan visi ini akan saya lakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan tiap tahapannya? Siapa yang akan saya ajak sharing ketika saya mengalami kesulitan saat melakukan visi ini? Dan tindakan yang harus saya lakukan pada tahap ini adalah mencari tahu dan mengajak teman sejawat yang mempunyai visi yang sama dengan saya. Demikianlah koneksi antar materi yang saya paparkan dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.